Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, Sehat Bu. Bu. Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar SKI seperti biasanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian diberi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Silakan Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih Bu Guru. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita bermanfaat. Dengan berdoa membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ana kuliyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in na'budu wa ihdinas iyyaka siratal nasta'in mustaqim ihdinas siratal mustaqim. ghairil Shiratal maghdubi alaihim ladzina waladdallin amin. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Muhammad Idam, Hadir. Aditya, Hadir. Muhammad Khairul, Pio. Hadir, Bu. Ya, oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini, akan Ibu review pelajaran yang minggu kemarin. Pelajaran di minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang apa? Ini belum besi kan? Mana? Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa materinya? Ngeblur kan. Nabi Muhammad, Bu. Ya, sejarah Nabi Muhammad. Oke. Untuk mereview pembelajaran yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin, alangkah baiknya kita menyanyikan sejarah Nabi Muhammad, lagu sejarah Nabi Muhammad. Anak-anak, ini lagu sejarah Nabi Muhammad yang liriknya pakai nada nadoman biasanya, yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Robillah khairu maliki, tapi diganti liriknya dengan sejarah Nabi Muhammad. Siap ya? Bu. Oke. 1, 2, 3. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi Bagi kita. kita Nabi Nabi Muhammad Muhammad lahir di lahir kota di kota Mekah. Mekah. Nabi Muhammad Muhammad wafatnya di Hidupnya di Madinah. Madinah. Ayah Ayah Nabi Nabi Sayyid Sayyid Abdullah Abdullah namanya. namanya. Punya Ibunya Sayyidah 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 Aminah Aminah namanya. namanya. Umur Umur 2 bulan di rahim ibunya. ibunya. Ayahnya telah Ayahnya wafat telah wafat meninggalkannya. meninggalkannya. Setelah disusui Itu ibu Ibu Aminah, Aminah lalu lalu disusui disusui Halimah Halimah Sa'diyah. Sa'diyah. ketika Nabi Ketika Nabi enam Nabi 6 tahun umurnya, umurnya, ibunya ibunya juga juga wafat meninggalkannya. meninggalkannya. Ya, terima kemudian kasih. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sangat menyayanginya. Saat Saat Nabi 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 8 delapan tahun tahun umurnya, umurnya, kakeknya juga kakeknya kakeknya wafat juga wafat meninggalkannya. meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh diasuh pamannya, Kemudian Abu diasuh oleh Thalib yang pamannya selalu Abu Thalib membelanya saat membelanya. Nabi Nabi 9 tahun umurnya umurnya, belajar 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 beragama beragama berdagang bersama 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 pamannya. pamannya. pamannya.
bertambah umurnya Kalimat wahimadnya bangsawan dan Khadijah dermawan dan dermawan solihah juga solihah. saat Nabi saat umur Nabi 35 telah mampu 35 telah mempersatukan mempersatukan kaumnya. mempersatukan Al-Amin sebagai gelar sebagai gelar pertamanya, pertamanya gelar gelar yang diberikan oleh kaumnya ketika 40 tahun umurnya. Nabi Nabi mendapatkan mengadakan wahyu yang pertama ketika ketika 50 50 tahun umurnya istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Kemudian Abu Abu Thalib Thalib sang pamannya pamannya juga juga menyusul menyusul wafat wafat meninggalkannya. meninggalkannya. ketika Ketika 51 51 umurnya umurnya di Nabi Isra Isra Mi'raj menemui Tuhannya Tuhannya dari dari Masjidil Haram Masjidil di Haram tanah di Makkah Mekah menuju menuju Masjidil Masjidil Aqsa Aqsa penuh berkah. berkah. Kemudian Kemudian naik Sidratul Sidratul Muntaha, Nabi Muntaha Nabi menerima menerima perintah perintah Tuhannya, Tuhan. perintah Tuhannya Diwajibkan 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 sholat sholat yang ya lima 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 waktu waktunya waktunya juga diwajibkan juga kepada kepada diwajibkan umatnya. kepada umatnya. Oke. Terima kasih. Next slide selanjutnya. Oke, langsung saja di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang kearifan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wujudkan kedamaian. Next. Di bab 2 ini tujuan pembelajaran yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan peta wilayah Jazirah Arab, kemudian menjelaskan kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami misi dakwah Nabi Muhammad, kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad, tantangan dan rintangan Nabi Muhammad ketika berdakwah, dan modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagai implementasi terhadap misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Next, lanjut. Oke, lanjut, Pak. Langsung ke peta Jazirah Arab. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah peta Jazirah Arab. Jazirah Arab itu terletak di barat daya benua Asia, yang mana Jazirah Arab ini dikelilingi oleh 3 laut di sisinya, yaitu Laut Arab, Laut Hindia, dan Laut Merah. Bisa kalian perhatikan di situ di petanya. Kemudian Jazirah Arab ini secara garis besar dibagi menjadi 2 daerah. Yang pertama yaitu daerah pedalaman. Ciri-cirinya daerah pedalaman ini hujan turun tidak teratur, sehingga masyarakatnya hidup secara nomaden. Ada yang tahu apa itu nomaden? Berpindah-pindah, Bu. Bu. Ya, betul. Penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian kalau daerah pesisir, ciri-cirinya yaitu hujan turun dengan teratur, sehingga penduduknya bertempat tinggal secara menetap, seperti itu. Langsung next. Slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apa sih agama yang mereka peluk atau mereka menyembah apa? Dulu ya, itu mereka menyembah Allah. Mereka mempunyai agama tauhid atau agama Hanif. Yang disembah adalah Allah. Kemudian terdapat penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tidak lagi menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah berhala. Berhala. Tahu apa itu berhala? Kalian tahu apa itu berhala? Patung, Patung. Bu. Patung. Ya, betul.
patung yang terbuat dari perunggu, dari emas, dan lain sebagainya. Dan masa itu dinamakan dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari iman kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Lanjut, next. Kemudian selain mereka menyembah berhala, itu ada kepercayaan lainnya. Mereka menyembah malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah putri Tuhan. Padahal Allah Tuhan itu tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yalid walam yulad. Dan mereka juga menyembah jin, roh, dan lain sebagainya. Selain itu, next, mereka juga mempercayai tahayul. Tahayul tidak masuk akal, nggak masuk logika. Apa tahayulnya? Setiap perut orang itu terdapat ular. Ya. Kemudian kalau mereka menginginkan turunnya hujan, maka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Dan mereka meyakini itu kalau seseorang memakai cincin dari tembaga, besi, itu bisa menambah kekuatan. Nah, itu kepercayaan orang Arab sebelum beragama Islam. Kemudian kondisi sosial dan moral masyarakat Mekah sebelum Islam. Orang Mekah, ya, orang Arab itu aslinya mempunyai karakter yang baik. Mereka mempunyai daya ingat yang sangat tinggi. Kemudian loyal terhadap pemimpin. Akan tetapi karakter-karakter baik itu terkikis oleh kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka suka minum minuman keras, berzina, berjudi, merampok, yang mana itu semua adalah termasuk dosa besar. Dan mereka mempunyai kebiasaan yang sangat buruk sekali, melanggar HAM, hak asasi manusia, yaitu mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa mereka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup? Alasannya apa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu, Yang Bu Guru. Nggak ada yang tahu. Oke, kenapa mereka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup? Karena mereka malu kalau mempunyai bayi perempuan. Perempuan itu dianggap lemah. Perempuan itu tidak bisa ikut berperang. Makanya dikubur secara hidup-hidup. Lanjut, next. Oke. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada dua strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah. Yang pertama adalah dakwah Syria. Yang kedua dakwah Jahriyah. Apa itu artinya Syria? Dakwah Syria. Apa artinya Syria? Sembunyi-sembunyi. Ya, betul. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi itu setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kenapa Nabi Muhammad memilih dakwah secara Syria atau sembunyi-sembunyi terlebih dahulu? Karena ada beberapa alasan. Alasannya yaitu Nabi Muhammad menghindari ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Yang mana kaum kafir Quraisy itu sangat kejam sekali terhadap orang-orang yang mau masuk agama Islam. Dan ketika dakwah Syria itu muncul beberapa ashabul awalun atau orang yang mula-mula masuk agama Islam. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisah. Dan Nabi Muhammad dakwah secara Syria itu selama 3 tahun. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Lah, ayat ini bahwa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
Nah, awalnya Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan itu terjadi di Bukit Sofa. Ya, bagaimana respon masyarakat Mekah pada waktu itu? Nah, ini akan kita pelajari di slide selanjutnya. Lanjut, next. Oke. Misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, satu, mengajarkan ketauhidan. Nabi Muhammad mengajak orang-orang Mekah untuk masuk agama Islam, untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, menegaskan hari kiamat adalah hari pembalasan. Ya, orang kafir Quraisy tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Manusia meninggal, dikubur, tinggal tulang belulang, ya sudah tidak ada kehidupan lagi. Seperti itu orang kafir Quraisy berpikirnya. Kemudian yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Tadi sudah saya terangkan di atas bahwa masyarakat jahiliyah orang Mekah pada waktu itu mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, minum minuman keras, berzina, merampok, berjudi, dan lain sebagainya. Dan itu akan diubah oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dan setelah Nabi Muhammad dakwah, nanti tidak ada yang namanya orang mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Dan itu akan dilindungi hak asasi manusia. Lanjut, slide selanjutnya. Faktor yang menyebabkan penolakan terhadap dakwah Rasulullah. Kenapa orang-orang Mekah, bangsa Arab, itu dulu menolak dakwahnya Kanjeng Nabi? Karena satu, ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka berpikir seperti ini. Kalau semua nurut kepada Muhammad, yang berkuasa berarti di sini adalah Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad hanya menyebarkan agama Islam, tidak akan menggeser kekuasaannya pembesar-pembesar kafir Quraisy pada waktu itu. Yang kedua adalah hilangnya status sosial. Yang terakhir, hilangnya perdagangan patung. Pada waktu itu mereka punya mata pencaharian yaitu sebagai pedagang. Berdagang apa? Berdagang patung. Nah, mereka juga berpikir seperti ini. Kalau semuanya menyembah Allah, ya, tidak ada yang menyembah patung. Patung ini berarti nggak ada yang beli dan patung ini tidak akan laku, seperti itu. Lanjut, tantangan dan rintangan ketika Nabi Muhammad dakwah. Apa sih tantangannya? Satu, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Pas waktu Nabi Muhammad dakwah secara jariah, orang kafir Quraisy itu melempari Nabi Muhammad dengan batu. Kemudian dilempari dengan kotoran binatang. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, bagaimana perlakuan masyarakat Taif? Begitu kejamnya. Mereka melempari Nabi dengan batu sampai bajunya Nabi Muhammad itu berlumuran darah. Kemudian yang kedua tantangannya penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah. Pengikut-pengikut Rasulullah, orang-orang yang masuk agama Islam itu disiksa oleh orang kafir Quraisy. Contoh, ada seorang budak namanya Bilal bin Robah. Bilal bin Robah ini mempunyai tuan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tahu kalau Bilal bin Robah masuk agama Islam, langsung disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Disiksa, ditindih batu besar, dijemur di bawah terik matahari dan dicambuk. Ya. Kemudian datanglah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit datang dengan membawa uang. Uang itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang sangat kaya raya juga dermawan. Membawa uang sebesar 150 juta untuk membeli Bilal bin Robah. Akhirnya Bilal bin Robah dapat terselamatkan dari siksaan kaum kafir Quraisy. Contoh lagi, ada seorang perempuan namanya Sumayyah. Sumayyah ini masuk agama Islam, diketahui oleh Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad. Akhirnya Sumayyah itu diikat, tangan kakinya diikat di tanah, kemudian ditanyai sama Abu Jahal. Sama Abu Jahal itu membawa kayak berhala kecil, ditempelkan ke dagunya Sumayyah. Hei Sumayyah, kamu mau menyembah Tuhanmu apa Tuhanku berhala? Jawabannya Sumayyah, ahadun, ahadun, Allah, Allah. Sambil Sumayyah ngomong gitu, meludahi wajahnya Abu Jahal. Abu Jahal marah diludahi.
mukanya. Akhirnya Abu Jahal mengambil tombak. Tombak itu ditancapkan ke dadanya Sumayyah. Akhirnya Sumayyah meninggal. Ya. Beliau mati syahid. Kemudian ada lagi Zamiroh. Zamiroh dicungkil matanya sampai buta. Nah, itu perlakuan orang-orang kafir Quraisy menyiksa pengikutnya Rasulullah. Kemudian tantangan yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Nabi Muhammad dibujuk harta. Katanya pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti ini. Hai Muhammad, kamu minta uang berapa? Akan aku kasih, asalkan kamu mau berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad menolaknya. Kemudian ditawarin wanita. Kamu mau wanita tercantik? Silahkan pilih wanita tercantik di Mekah ini. Tapi Nabi Muhammad lagi-lagi menolaknya. Kemudian tantangan yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Nabi tidak mau. Orang kafir Quraisy bilang seperti ini, hai Muhammad, aku mau menyembah Tuhanmu, asalkan kamu mau menyembah Tuhan. Nabi Muhammad menolaknya. Lanjut, next. Modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Apa sih yang membuat sukses dakwahnya Nabi Muhammad? Yang pertama adalah beliau mempunyai sifat sabar. Ya, Nabi Muhammad sabar dalam menghadapi siksaan, kemudian menghadapi kaum kafir Quraisy yang begitu kejamnya, kemudian kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat. Buktinya, kalau beliau berakidah yang benar dan kuat, tadi sudah saya terangkan ya, diajak bertukar sesembahan oleh orang kafir Quraisy, tetapi beliau tidak mau. Kemudian akhlak beliau terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nah, ada cerita pada suatu hari Nabi Muhammad akan berangkat ke masjid. Ketika di tengah perjalanan, beliau diludahi oleh orang Yahudi. Diludahi, Nabi Muhammad hanya diam saja, tidak membalas. Nabi Muhammad hanya membalasnya dengan senyuman. Kemudian di kemudian hari lagi, beliau diludahi. Terus pada suatu hari, beliau itu melihat, tuh, orang yang biasanya meludahi saya, kenapa tidak ada? Ya, akhirnya Nabi Muhammad tanya kepada tetangganya, kemana orang yang sudah mempunyai keistiqomahan meludahi saya? Tidak ada. Kemudian tetangganya menjawab, oh sekarang dia sedang sakit. Akhirnya Nabi Muhammad langsung pulang ke rumahnya. Pulang itu dengan membawa kurma. Kurma itu dibawa ke rumahnya orang Yahudi tadi. Ya, betapa kagetnya orang Yahudi itu. Kaget. Muhammad, kamu yang selalu aku ludahi, yang selalu aku ejek, kamu adalah orang yang pertama menjengukku. Saudara-saudaraku, anakku belum ada yang ke sini. Dan pada waktu itu juga orang Yahudi masuk agama Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Kanjeng Nabi. Nah, ini orang Yahudi masuk agama Islam karena apa, anak-anak? Ada yang tahu? Orang Yahudi tadi masuk agama Islam karena apa? Karena Akhlak. sikap akhlak Nabi Muhammad yang Karena Ya, kemudian menerapkan. kemuliaan atau akhlak terpuji Nabi Muhammad. Kan dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Yang terakhir adalah kesetaraan derajat. Oke. Anak-anak, apakah kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Oh, paham. Sudah, sangat. Bu, sudah paham. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Tapi dari penjelasan saya tadi, dari materi tadi, ibroh apa yang bisa kalian ambil? Keteladanan apa yang bisa sampean ambil dari materi tadi? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kesabaran Selalu Nabi berbuat Muhammad, baik. Bu.
kesabaran Nabi Muhammad. Ya, kemudian setiap orang, setiap anak itu harus mempunyai akhlak yang Baik. ya, harus mempunyai akhlak yang baik, harus mempunyai akhlak yang terpuji. Baik anak-anak, untuk minggu depan akan saya putarkan film sejarah Nabi Muhammad, mulai dari keadaan bangsa Arab pra-Islam sampai wafatnya Rasulullah. Sampun. Dan Ibu di sini berharap anak-anak bisa mengambil ibroh, mengambil keteladanan dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaih. ilaik. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru.